yang telah bebaskanku, Yesus kebenaran. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh sejenak. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Tuhan Aku Rindu. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita akan mengulang kembali lagu ini dari awal. Ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus.
Di hadapan hadirat-Mu kami bersyukur Tuhan untuk semua pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk hal-hal yang Tuhan telah ajarkan kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan begitu ajaib menolong kami mengerti tentang rencana Tuhan di balik persoalan-persoalan maupun hal-hal yang kami kerjakan. Dan kami tahu Tuhan, Engkaulah yang ada di dalam setiap persoalan itu mendewasakan kami, mengajar kami untuk lebih mengenal Tuhan dan rencana Tuhan bagi kami. Kami bersyukur boleh mengalami berbagai hal dengan keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan orang-orang di sekitar kami dalam dunia pekerjaan kami, dan hal-hal lain yang juga Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau sudah juga menuntun kami dari tempat masing-masing untuk bersama-sama di ruangan ini dengan satu tujuan utama, memuliakan nama Tuhan, menyembah, mengagungkan nama-Mu, sekaligus mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat peribadatan ini. Kiranya nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Kami semua mengalami lawatan pribadi, lepas pribadi dari Tuhan. Hamba-hamba-Mu dengan segala bagiannya dalam pelayanan hari ini, Tuhan urapi, Tuhan pakai menjadi alat berkat Tuhan, sehingga seluruh hamba-hamba-Mu boleh menjalankan bagiannya dengan baik, dengan maksimal, dan seluruh rangkaian ibadah kami ditopang dan disertai Tuhan, menjadi bagian yang memuliakan nama Tuhan dan membangun iman kami. Ini doa kami Tuhan, syukur kami mempersembahkan rangkaian ibadah kami dan membukanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita masih tetap berdiri bersama seluruh orang percaya di muka bumi. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Grace. Sebelumnya kita menyanyi dulu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 90. Bersembahyang yang sedap, yang panggil dari dunia gelap, dan pada tahta Tuhanku serahkan kesusahan, jiwaku dapat perhatian, berluput dari kuasa gelap oleh sembahyang yang sedap, berluput dari kuasa
bersembahyang yang teguh, yang bawa permintaanku kepada Dia yang benar, yang mau beri berkat terbesar. Disuruh cari mukanya, bersandar pada firman-Nya, serahkan kebimbanganku dalam sembahyang yang sungguh, serahkan kebimbanganku dalam sembahyang yang sungguh. Jam bersembahyang yang genap, hiburkan hati yang tetap sampai dipanggil ke surga beserta Tuhan ke seberang. Tubuhku terus ditinggalkan, pahalaku dikurniakan, bersorak dan terangkatlah ke tempat suci yang senang, bersoraklah, terangkatlah ke tempat suci dan senang. Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk pertolongan-Mu sampai saat ini Tuhan. Terima kasih kalau kami bersama-sama boleh berkumpul, beribadah bersama-sama. Saat ini Tuhan, kalau kami mau menaikkan setiap doa-doa kami, kiranya Tuhan yang tahu hati dan pikiran kami Tuhan. Kalau ada sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Engkau, kiranya Tuhan yang ampunkan setiap dosa kami Tuhan, kesalahan kami, baik di hati dan pikiran kami maupun perbuatan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan sehingga kami layak di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan kami membawa setiap doa syafaat kami. Kami pertama-tama berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mau serahkan pemerintahan dari atas sampai ke bawah Tuhan, baik presiden, wakil presiden, para menteri dan juga pejabat sampai ke RT RW. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, akal budi yang dari Tuhan, rasa takut akan Tuhan, dan sehingga penegakan hukum juga Tuhan di negara kami. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan yang mengendalikan setiap orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan kami Tuhan, sehingga mereka boleh semakin lagi Tuhan melakukan tugasnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pemilu 2024 yang akan berlangsung. Kiranya Tuhan menolong segala persiapan yang dilakukan saat ini. Tuhan menolong setiap partai politik yang saat ini sudah ada. Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan kiranya
satu sama lain boleh saling toleransi Tuhan, sehingga kegiatan pemilu ini Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk rencana pada bulan ini tanggal 15 November ada KTT G20 di Bali. Tuhan, Kau yang berencana dan Kau yang kiranya mengurapi acara ini Tuhan, sehingga semuanya dapat terkendali dan dapat aman, dan negara kami boleh menjadi contoh bagi negara-negara lain juga Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, kami serahkan juga untuk kota kami, kota Cimahi. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan lindungi kota kami. Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang Engkau tempatkan di kota ini untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, dan banyak orang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan biarlah Kau yang berikan juga keamanan Tuhan, khususnya untuk ada banyak bencana alam ataupun korban-korban dari banjir, tanah longsor di negara kami ini Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, memberikan pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang memberikan bantuan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk gereja kami Tuhan, gereja GKI Agape. Kami mau serahkan yang pertama untuk pemilihan BPJ yang akan berlangsung pada awal tahun depan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tim formatur yang akan menghubungi orang-orang yang telah dipilih untuk melayani Tuhan pada periode yang akan datang. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang sudah dipilih supaya bisa memiliki hati yang melayani Engkau dan mereka boleh melayani dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa juga, kami bersyukur untuk Rakerda yang sudah berlangsung pada waktu yang lalu. Ada hal-hal pelaksanaan yang akan dijalankan saat ini. Kiranya Engkau yang berkehendak di atasnya Tuhan, supaya pelaksanaan program-program yang sudah ada ini Tuhan, sungguh-sungguh boleh memuliakan nama-Mu. Dan orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan boleh teguhkan hatinya, dan Tuhan memberikan hati yang sungguh-sungguh melayani dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terus mendukung juga untuk Bapak Gembala Sidang kami dan keluarga. Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan berikan hati yang melayani dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan berikan kiranya hikmat-Mu Tuhan, sehingga dalam melaksanakan pelayanan boleh semakin lagi semangat dan diberkati Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap PPJ dan juga pengurus-pengurus di Perkarya, Perkawan, PAR maupun di sekolah minggu Tuhan, remaja dan juga anak-anak. Kiranya Tuhan menolong supaya kami semua diberkati Tuhan dalam pelayanan kami, diberikan lebih lagi kreativitas untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga untuk para sesepuh kami Tuhan, untuk Omah Simon, Omah Wayan, Omah Wenas, Eyang Moses. Tuhan memberkati mereka dalam masa tuanya, berikan terus sukacita, mereka boleh semangat dalam beribadah, dan juga berdoa untuk kami yang masih muda. Kiranya Tuhan menolong mereka juga dalam masa tuanya, berikan mereka juga semangat Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemulihan dari Ibu Sofi, tangannya yang masih dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Untuk Om Agus juga Tuhan dalam pengobatan selama ini, kiranya Tuhan memberkati, sehingga setiap dokter ataupun perawat, obat-obatan yang diminum itu Tuhan boleh menjadi satu jalan penyembuhan yang sempurna yang dari Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan, kami bersyukur untuk Pak Niko yang waktu yang lalu sudah dioperasi dan saat ini dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan terus pemulihan yang sempurna dan berkati setiap kegiatan yang dilakukan supaya tidak menghambat, apapun yang dilakukan boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk Ita yang saat ini masih sakit dan belum pulih. Tuhan kiranya menolong Ita supaya Ita juga bisa semangat untuk sehat dan Ita bisa beraktivitas kembali dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Brigita yang saat ini sedang flu, batuk dan pilek. Kiranya Tuhan menolong anak ini Tuhan, berkati kedua orang tuanya dalam merawat dan mengasuh Brigita sehingga anak ini bisa cepat pulih kembali. Kami mau serahkan juga Tuhan untuk Nesa dan Ethan dalam pemulihan kesehatannya. Kiranya Tuhan Yesus yang berikan kesembuhan yang sempurna sehingga anak-anak ini bisa tumbuh secara sehat, baik secara fisik dan rohani di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tuanya, berikan hikmat dalam merawat dan mengasuh anak-anak ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan juga untuk Jared yang besok akan jadi perwakilan kelas mengikuti tantangan Bebras.
Tuhan kiranya menolong Jared supaya Jared juga dapat menjadi berkat bagi sekolahnya, bagi kelasnya Tuhan. Dan kalau saat ini juga Jared sedang batuk, Tuhan kiranya pulihkan sehingga hal ini tidak mengganggu dia untuk mengikuti kegiatan besok hari. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh anak-anak kami Tuhan, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi, kiranya Tuhan berkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami terus bisa menjadi berkat untuk teman-temannya di sekolahnya, untuk lingkungan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan bahan doa dari setiap jemaat-Mu, tapi Engkau yang mengetahui setiap keluhan, setiap apapun yang kami rindukan Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah harapan kami, Engkaulah benteng kekuatan kami Tuhan, dan hanya Engkaulah Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kami serahkan rangkaian ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan untuk saat ini kantung biru kita akan pergunakan untuk Natal kita. Sambil kantong kolektor dijalankan, kita akan menyanyikan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 66. Oh, mungkin berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, di ibadah pagi ini kami diberikan kesempatan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sungguh Tuhan, berkat yang ada jauh melebihi apa yang akan kami berikan ini Tuhan, dan kiranya Engkau yang berkati persembahan ini supaya boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini, bahkan di tempat yang lain. Berkati juga tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan, sehingga semakin hari Tuhan kami boleh semakin dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dan kami boleh lebih lagi dimampukan untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 66, Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Ayat 1, 2 dan terakhir saja. Anugerah-Mu halisku datanglah dari atas, Roh yang suci ajarlah perihal kasih dan ikhlas, dalam damai sempurna, dalam kasih yang kekal. Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Orang yang tak beriman tidaklah sempat lihat keindahannya alam, tak kenal akan berkat. Hatiku bergiranglah sejak ku yakin dan tahu, aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Ayat terakhir. Tetaplah ku miliknya, tak dapat diceraikan. Nikmatnya amat besar, Ia beri perhentian. Meskipun langit lenyap, bumi pun lalu segera, aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan
akan dilanjutkan nanti dengan perjamuan kudus. Sebelum firman Tuhan diberitakan, kita akan menyanyi satu buah pujian. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Berbahagia orang yang hidup beribadah. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah
sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh indah pujian yang menolong kami memahami, mengerti bahwa peribadahan yang sungguh itulah yang diperkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh hidup kami, Tuhan terus perlengkapi agar kami semakin hari menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan, sekaligus terus menerus bekerja di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Kami rindu mengerjakan apa yang harus kami kerjakan sebagai hamba-hamba-Mu. Tolong kami Tuhan, bekali kami lagi dengan firman-Mu, supaya kami lebih terdorong dan membangun komitmen baru bagi hidup kami masing-masing. Kami berdoa mengucap syukur menyambut kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, ini sudah masuk di bulan yang baru, bulan November ya. Tinggal sudah di ujung tahun 2022. Tentu sudah banyak hal yang bisa diceritakan penyertaan Tuhan bagi hidup kita masing-masing, dan tentu semua yang terjadi di dalam rangka untuk kebaikan Tuhan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat satu bahagian firman Tuhan yang saya gumuli, saya renungkan, yang berkaitan dengan panggilan kita semua. Yang saya ambil satu tema sepanjang bulan ini adalah mengerjakan apa yang kami harus kerjakan. Nats itu atau kalimat itu saya kutip dari Lukas pasal 17. Kalau Bapak Ibu mungkin sempat melihat, sebetulnya ini sudah pernah juga kita gumuli bersama-sama. Tapi saya ingin mengajak kita dari nats yang berbeda, walaupun dengan semangat yang sama, yaitu kitab 1 Samuel pasal 16, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membaca bagi kita semua dari bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya
dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan sambil melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Sama lewat. Tapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak sekalian, cukup panjang pembacaan firman Tuhan hari ini. Saya menemukan satu gagasan utama dari perikop ini adalah bahwa Tuhan mengutus Samuel kepada Isai untuk mengurapi seorang anak laki-laki Isai yang kita ketahui itu namanya Daud, yang Tuhan telah pilih sebagai raja baginya, menggantikan Saul yang telah ditolaknya. Bapak sekalian, Tuhan mengutus Samuel kepada Isai untuk mengurapi salah satu anaknya yang laki-laki yang akan dipilih atau yang telah dipilih Allah menggantikan Saul. Bapak sekalian, pernahkah kita terjebak di dalam satu pilihan? Mungkin kita pernah yang namanya memilih-milih barang untuk belanja. Biasanya kalau dekat-dekat mungkin Natal ya, kalau kita Natal, tapi kalau saudara kita mungkin Idul Fitri, itu yang namanya beli baju itu menjadi ramai. Nah, saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Memilih baju, pertama kali melihat baju, memegangnya, lalu mengamat-amatinya. Dan biasanya yang tidak kalah cepat adalah melihat harganya. Jadi kalau lihat bajunya bagus tapi kalau lihat harganya kok ya bagus, ya kita jadi mikir gitu ya. Iya, jadi kalau makanan lihat sebelah kanannya gitu ya, nggak lihat menunya sebelah kiri. Nah, kemudian pilih-pilih yang lain lagi di lokasi itu, lokasi yang sama. Tapi kok pilih-pilih yang lain rasanya nggak terlalu ini, ada kebingungan ya. Ketika milih ini rasanya ada, oh ini ada bagus ya ini, oh warna ini bagus juga ya, warna ini bagus juga ya gitu. Wah ini bentuknya bagus juga. Tapi ujung-ujungnya pada akhirnya saya kembali kepada pilihan yang pertama. Jadi pikir-pikir untuk apa ya muter-muter cari-cari pilihan yang lain, pegang-pegang yang lain, tapi ujung-ujungnya kembali ke yang pertama tadi. Rupanya pandangan pertama pada baju itu sudah memberikan kesan tersendiri. Ya, jadi ini pengalaman yang sebenarnya agak simpel tapi lucu bagi saya, karena untuk apa kita berputar-putar pilih-pilih yang lain tapi ujungnya kembali ke yang pertama tadi. Mungkin Bapak Ibu pernah
mengalami hal yang serupa mengenai pilihan-pilihan yang harus diambil. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan mengerjakan apa yang kami harus kerjakan, yang adalah panggilan seorang hamba bagi tuannya, kalau kita membaca kitab Lukas pasal 17 itu, maka saya mengambil satu pertanyaan penting, bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki sebuah semangat yang sama, dengan kualitas yang sama, di antara banyaknya pilihan-pilihan pekerjaan yang harus kita lakukan, tapi kita tidak mengabaikan hal pertama dan utama bagi gereja, yaitu mengerjakan apa yang Tuhan rancang bagi gerejanya atau bagi kita semua. Maka saya menemukan dua prinsip yang dasar dan penting bagi saya, dan saya ingin bagikan penting juga bagi kita semua, supaya kita terus-menerus bekerja secara semangat dengan kemauan yang keras untuk melakukannya dengan sukacita. Yang pertama adalah saya melihat bahwa Tuhan yang memilih seseorang baginya. Jadi kata Tuhan yang memilih seseorang baginya itu begitu begitu berkesan bagi saya, yang sangat kuat ketika saya membaca ayat yang pertama ini. Bapak Ibu, mari kita melihat. Wah, harusnya dibuka satu-satu, Re. Nah, kalau ini semuanya sudah kebuka ya. Wah, ini repot ya kalau nggak pakai apa namanya itu yang dipakai untuk slide sendiri itu ya. Jadi ada kata-kata telah kutolak, dan ada juga kata-kata telah kupilih. Bapak, kalau kita membaca ayat ini, ada satu perkataan, ada satu dialog yang dilakukan oleh Tuhan kepada Samuel selepas ada persoalan yang terjadi terkait dengan hubungan Samuel dengan Saul yang sedang kurang baik. Apa yang terjadi? Bahwa Samuel mengingatkan Saul, karena Saul telah tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan berkaitan dengan peperangan melawan Amalek, di mana Saul tidak menghabisi seluruh penduduk dan juga barang-barang yang ada di Amalek itu. Pasal 15 itu menunjukkan kepada kita, ayat yang ke-19 dan seterusnya, bagaimana Saul itu kemudian mengasingkan jarahan yang berupa kambing domba dan lembu yang gemuk, yang di dalam ayat yang 19 dan 20 dari pasal 15 itu mengatakan ingin dipersembahkan kepada Tuhan. Ini inisiatif yang dia ambil. Tapi kalau kita membaca pasal 15 ayat yang ke-24, dasarnya adalah karena dia takut kepada rakyat yang dipimpinnya. Jadi saya memang maksudnya baik, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu mengasingkan kambing domba dan lembu yang gemuk itu. Tapi persoalannya itu bukan perintah Tuhan. Jadi walaupun modusnya ingin mempersembahkan, tapi kalau bukan perintah Tuhan, menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Samuel mengingatkan dengan keras, dan bahkan Samuel kemudian mencincang, memenggal kepala Agag raja Amalek itu di hadapan orang-orang yang ada di saat itu, termasuk Samuel, sebagai satu penegasan dari Allah tentang hukuman yang harus terjadi bagi Amalek. Dan satu hal yang juga dipesankan secara tegas dari Samuel kepada Saul adalah, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ini sebenarnya ingin sebuah penegasan bahwa Tuhan itu lebih menginginkan engkau mendengarkan perintah, mendengarkan suara Tuhan daripada engkau mempersembahkan persembahan-persembahan itu. Sehingga ada semacam kekhawatiran yang muncul dalam benak Samuel ketika Tuhan berfirman kepadanya untuk pergi kepada Saul. Ayat yang kedua menjelaskan kepada itu bagaimana Samuel khawatir kalau dia pergi ke sana nanti ada persoalan yang terjadi. Tapi kita lihat dulu sebentar sebelum sampai ke sana, bagaimana kita melihat bahwa Tuhan di dalam percakapannya dengan Samuel itu mengatakan bahwa pergilah kepada Isai, ayat yang ke-1 dari pasal 16 ini, dan mengatakan bahwa sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Narasi ini kalau kita bandingkan dengan kalimat yang lain yang ditujukan kepada Saul,
yang diucapkan oleh Samuel juga itu sangat berbeda. Samuel atas perintah Tuhan mengatakan pada Saul bahwa engkau akan menjadi raja, tapi raja atas bangsaku. Pasal-pasal sebelumnya itu memperlihatkan kepada kita perbedaan. Saya ketika membaca kalimat itu, kenapa ada perbedaan ya? Ketika Saul ya dipilih untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, dan kita tahu prosesnya itu sebuah proses yang sebetulnya tidak dikehendaki Tuhan, karena bangsa Israel menginginkan seorang raja sama seperti yang lain, seperti bangsa lain. Jadi dia pengen seperti bangsa lain memiliki raja. Sebetulnya kalau dalam pemerintahan pada masa itu kan Tuhanlah yang berotoritas penuh memerintah mereka sebetulnya. Tapi Tuhan mengizinkan memilih Saul. Tapi ada perkataan yang sangat berbeda, karena dikatakan itu bahwa Saul itu menjadi raja atas bangsa Israel, atas umatku. Tetapi ayat yang ke-1 dari pasal 16 itu Tuhan mengatakan kepada Samuel bahwa anak-anaknya, di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Terus sekali saya mencermati kalimat ini sangat luar biasa. Ada kata telah kupilih. Padahal kalau kita membaca, pertemuan saja belum ada antara Allah dengan Daud. Percakapan juga belum terjadi antara Samuel dengan Isai dan juga dengan Daud. Tapi Allah sudah mengatakan bahwa salah seorang anak Isai itu telah kupilih dan menjadi raja bagiku. Tapi ini ada satu penegasan yang saya temukan bahwa itulah sebenarnya kita ingin dijelaskan dari bagian ini, bagaimana Tuhan sangat clear bahwa keputusan memilih seseorang untuk dipakai menjadi seseorang bagi dia adalah murni kehendak dia. Murni adalah keputusannya dengan hikmatnya yang bijaksana itu memilih orang untuk menjadi alat di tangan bagi dia. Terus kalian, ini sesuatu yang sangat dalam saya renungkan, betapa hebatnya seseorang mengalami anugerah ini. Betapa luar biasa seseorang itu diberikan kesempatan, dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang Tuhan tetapkan menjadi alat bagi penggenapan rencana Tuhan. Saya merenungkan ini lalu membandingkan dengan beberapa kesaksian-kesaksian yang pernah saya dengarkan tentang bagaimana seorang itu mengalami panggilan Tuhan dalam hidupnya. Entah dia dipanggil sebagai orang yang percaya maupun juga dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan yang secara khusus melayani Tuhan. Terus kalian, kemarin waktu beberapa hari saya ikut acara di salah satu tempat di Bandung, itu ada seorang yang memakai kerudung dan dia hadir dalam satu acara pelatihan itu, dan kami berkenalan dan saya tanya kepada dia tentang latar belakangnya. Kenapa? Karena menarik kan bagi saya, kenapa kok pakai kerudung ada di dalam lingkungan kita. Ternyata dia pendeta. Dia pendeta salah satu gereja. Tetapi karena dia terpanggil untuk melayani secara khusus pada orang-orang yang sepupu kita, dia kemudian mengambil kesempatan untuk menggunakan atribut dan juga strategi untuk penjangkauan bagi orang-orang yang sama dengan dia dulu. Lalu saya tanya, gimana ceritanya kok bisa menjadi orang yang sekarang ini? Lalu dalam waktu yang singkat dia menceritakan bahwa dia dulu termasuk orang yang garis keras. Dia pindah dari satu tempat di Jawa Timur ke Bandung ini dalam rangka untuk ikut satu kelompok yang berjihad. Wah, dia ikut pelatihan-pelatihan. Bagaimana caranya menyerang, bagaimana caranya mengintimidasi. Bapak sekali, masih banyak yang saya ingin gali sebetulnya, dan saya katakan pada dia, Ibu, bolehkah satu kali Ibu sharing di tempat kita di KTB barangkali untuk menceritakan tentang perubahan Ibu. Oh ya, saya siap. Dan dia tinggal di Cimahi. Terus sekarang saya begitu kagum dan gemetar saya mendengar itu, karena
Bagaimana bisa seorang yang secara pandangan kita itu tidak mungkin menjadi pengikut Kristus, bahkan melayani Kristus, tapi kemudian bisa menjadi pengikut Kristus dan melayani Kristus dan memenangkan banyak jiwa. Dan ketika dia sudah berada dalam lingkaran yang baru itu, dia mengatakan bahwa betapa bersyukurnya saya dipilih oleh Allah, dipanggil Allah untuk melayani Allah. Ini penegasan sekali lagi bagi kita, bukti sesuai dengan Alkitab yang mengatakan bahwa pemilihan Allah bukan berdasarkan kebaikan hati atau hal-hal lain yang nempel pada diri orang tersebut, tapi murni adalah keputusan Tuhan yang penuh kasih memilih seseorang menjadi alatnya. Di dalam cerita tentang murid-murid yang belajar dari Yesus dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat yang ke-65, Yesus mengajarkan kepada para muridnya yang berbondong-bondong pada saat itu. Dan dalam kumpulan yang banyak itu tentu saja ada yang namanya orang yang punya motivasi yang tidak selurus, tidak sama, tidak seperti yang diharapkan. Dan lewat pengajaran dari Kristus kemudian orang-orang yang mendengar pengajarannya itu mengundurkan diri. Saya tertarik dengan ungkapan Yesus dalam Yohanes 6 ayat yang ke-65, bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Mungkin Bapak bisa membaca kitab ini, dan perikop itu sangat menarik. Karena di situ menegaskan bagaimana Tuhan berbicara, Yesus berbicara kepada para muridnya. Kalaupun terjadi sebuah perkumpulan yang besar dan terjadi sebuah persoalan, misalnya mundurnya seseorang atau apapun juga namanya, sama juga ketika datangnya seseorang, apapun latar belakangnya, ayat ini menegaskan tidak mungkin seseorang datang kepada Bapa kalau bukan Dia yang mengaruniakannya. Luar biasa Bapak sekalian. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia memilih seseorang yang berdosa untuk menjadi sarana di tangan Tuhan. Sekarang ini sedang ramai politik ya Bapak Ibu. Walaupun masih cukup lama, Pilpres itu 2024, tapi sudah ramai gonjang-ganjingnya. Nah, ada salah seorang tokoh yang kemudian mendapat sorotan yang besar karena mungkin memang punya reputasi yang bagus yang diharapkan bisa meneruskan pemerintahan hari ini. Dan dalam satu perdebatan di publik, karena memang era sekarang era digital semua terbuka ya, ada hal-hal yang kemudian salah ngomong bisa kemudian digoreng sedemikian rupa dan kemudian menjadi masalah. Nah, saya ingat ketika orang ini dipanggil oleh salah satu partai di negeri ini, dalam salah satu keterangannya, dia mengatakan bahwa persoalan pencapresan calon presiden itu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari partai tersebut, itu adalah hak prerogatif presiden, hak prerogatif dari ketua umum partai. Ketika saya melihat itu, mengikuti itu, saya jadi ingat, oh iya, rupanya ketua umum partai dalam konteks politik di negeri kita ini punya kewenangan yang sedemikian rupa. Jadi dia bisa menentukan, walaupun mungkin arus bawah itu menghendaki orang ini, si A misalnya gitu, tapi kalau ketua umum mengatakan bukan A tapi B, maka B lah yang maju. Ini keputusan dia. Tapi saya berpikir keputusan dia adalah keputusan yang walaupun namanya hak prerogatif dia, tapi pasti dia mendapatkan masukan-masukan. Pasti dia mendapatkan mungkin input-input atau pengamatan-pengamatan dari orang-orang yang akan menjadi calon yang dia pilih atau yang ditetapkan. Masih ada andilnya kira-kira dari orang itu. Masih ada andilnya barangkali suara-suara dari orang sekelilingnya yang memberikan informasi. Ini terbatas memang hak prerogatifnya. Tapi Allah tidak demikian. Allah memilih berdasarkan kasih-Nya, berdasarkan keputusannya yang bijaksana dan dalam rancangannya bagi orang tersebut untuk melakukan pekerjaannya. Apakah Allah sesungguhnya butuh kita?
butuh orang untuk dipakai untuk rencananya. Sebetulnya Allah tidak perlu orang, tidak perlu manusia berdosa untuk menggenapkan rencananya. Tidak perlu. Dia Maha Kuasa. Dia bisa saja secara langsung melakukan segala sesuatunya. Tidak ada masalah bagi dia. Tapi kemudian dia memutuskan untuk memanggil saya dan Bapak Ibu semua hari ini. Dipilihnya kita dari sekian banyak orang yang ada untuk menjadi sarana memuliakan namanya. Bukankah itu menggetarkan hati kita? Bukankah itu membuat kita menjadi tersadar, terhenyak betapa agungnya karunia yang Tuhan berikan bagi orang berdosa seperti saya dan juga Bapak Ibu. Maka dengan mengingat hal ini, mari kita terus-menerus hidupkan panggilan ini sebagai orang yang dipersiapkan untuk menjadi sarana di tangan Tuhan. Ingat siapa yang memilih kita, siapa yang memilih kita, menjadikan kita alat bagi dia yang sebetulnya dia tidak perlu menggunakan kita. Tapi karena kasihnya, keputusannya dia menggunakan kita. Bapak sekalian, Tuhan mengenal kita. Sebenarnya sekali lagi Tuhan bisa melakukan semuanya sendiri, tapi dia mau melibatkan kita. Jadi Bapak sekalian, bukankah ini sesuatu yang menyenangkan? Puji Tuhan bukan bagi kita, dipakai oleh Tuhan. Kita syukuri dan hidupi panggilan ini dengan sungguh-sungguh mengingat tadi, Dia telah memilih kita bagi Dia untuk kemuliaannya. Jadi salah satu cara bagaimana caranya supaya kita menjaga stabilitas semangat kita untuk mengerjakan panggilannya, kita ingat kembali siapa yang memilih kita. Dan ternyata yang memilih kita adalah pribadi yang agung, yang penuh kuasa, penuh kasih, dan dia setia. Itu hal yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, bagaimanakah caranya supaya kita juga tetap terus-menerus menjaga stamina yang sama dalam mengerjakan panggilannya. Kita ingat bagian yang kedua bahwa Tuhan memilih seseorang untuk berbuat sesuatu baginya. Bapak sekalian, memang ini menceritakan tentang Daud yang diurapi menjadi raja. Tapi kita ingat peran daripada Samuel di dalam konteks ini yang Tuhan pakai. Bagaimana menggenapkan rencana Tuhan untuk mengangkat Daud menjadi seorang raja di Israel dari seorang penggembala kambing domba. Mari kita memperhatikan satu persatu ayat-ayat ini yang saya ingin sampaikan pada kita semua. Bahwa ternyata di dalam proses menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi atau sebagai seorang pemimpin, seorang imam, seorang yang dipakai Tuhan pada masa itu, Samuel menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalan yang pertama adalah bahwa dia mengalami ketakutan seperti yang saya katakan di awal tadi dari ancaman Saul yang kemungkinan besar ketika Tuhan menginginkan Samuel datang ke Bethlehem, kalau Saul mendengar Samuel ada di sana, bisa-bisa, ini asumsinya Samuel, bisa-bisa dia dibunuh. Ya kadang-kadang berpikiran kita mungkin terlalu jauh ya, tapi kadang-kadang juga ada benarnya kita waspada. Nah saya pikir Samuel dalam ketidakmahasempurnaannya yang maha tahu, berpikir bahwa kalau saya ke Bethlehem dengan kasus yang kemarin, yang Saul saya ingatkan dan ada kemarahan di sana, bisa saja saya mengalami masalah dan celaka dan bahkan dibunuh. Terus kalian, ini satu pertanyaan Samuel yang disampaikan kepada Allah perihal apa yang bisa terjadi padanya ketika dia mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Selain itu Bapak sekalian, Samuel juga mengalami pergulatan dengan pikirannya sendiri, dengan penglihatannya sendiri. Ketika dia sudah sampai ke Bethlehem, ketika dia sudah mengikuti caranya yang ditetap oleh Allah, atau mungkin dikatakan, saya ingin mengatakan itu strategi dari Allah, agar supaya Samuel lebih sampai ke Bethlehem itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menimbulkan masalah. Allah menetapkan caranya, yaitu dengan cara upacara pengorbanan yang sudah kita baca dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima.
Bapak kita melihat Samuel tetap mengalami sebuah persoalan untuk menjalankan panggilan Allah, yaitu apa? Dia berkutat, berkonflik dalam dirinya, berkaitan dengan penglihatannya, berkaitan dengan pikirannya. Ketika dia melihat yang namanya anak pertama daripada Isai, yaitu Eliab. Ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Di dalam konsep dia sebagai manusia, dalam pemahaman dia, tentu seorang raja adalah orang yang cakap perawakannya. Minimal tingginya itu, tinggi yang bagus, perawakannya juga oke. Seorang raja, ya. Kalau orang raja kok perawakannya mungkin tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, akan menimbulkan suatu masalah barangkali. Lalu dalam satu penglihatan, dalam satu pertemuan dengan Eliab, dia melihat perawakan Eliab, anak pertama daripada Isai ini, memang dikatakan ayat yang ke-7 itu perawakannya tinggi. Ini hampir sama dengan Saul juga. Saul kan perawakannya tinggi juga ya. Saul itu kalau dalam bacaan Alkitab itu mengatakan tingginya itu melebihi daripada yang lain, sebahu di atas orang lain ya. Mungkin orang lain segini ya. Kalau saya mungkin dengan Pak Yus ya. Pak Yus Saul mungkin misalnya lebih tinggi soalnya saya. Bapak sekalian, tentu saja di situ ada konflik. Yang saya ingin sampaikan di situ, kenapa konflik? Karena pada akhirnya Samuel mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu apa? Melihat hati, bukan melihat perawakannya. Tapi bukankah enggak mudah menundukkan keinginan ini? Karena dalam benaknya dia, apa yang dilihatnya itulah yang cocok. Apa yang dipikirkannya itulah yang pas. Tetapi Tuhan mengatakan bukan yang dilihat Tuhan yang diinginkan, yaitu bukan yang dilihat manusia yang diinginkan, yaitu mereka melihat apa yang depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Di situ tentu terjadi sebuah persoalan yang bagi saya tidak gampang ketika menginginkan seseorang yang menggantikan Saul dengan postur yang sudah bagus, lalu digantikan dengan orang yang berbeda dari dia. Dalam benak Samuel, saya memikirkan pasti dia berharap juga minimal sama posturnya. Karena raja yang akan memimpin bangsa Israel. Tetapi disitulah Bapak sekalian, ada satu keinginan dari Tuhan yang berbeda. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melihat hati daripada orang yang ingin dipilihnya. Sehingga dalam percakapan berikutnya ayat yang ke-8, 9, dan 10, ketika dia melihat Abinadab, ketika dia melihat Syama, adik-adik daripada Eliab, dan seterusnya sampai dengan anak yang ke-7 daripada Isai, dia stop mengatakan itulah yang dipilih Tuhan. Dia mengatakan ini bukan orang yang dipilih Tuhan. Telah terjadi perubahan pemikiran. Telah terjadi sebuah ketundukan terhadap apa yang Tuhan mau di dalam panggilan Samuel untuk mengurapi orang bagi bangsa Israel. Dan akhirnya sampai kepada satu titik ketika tidak menemukan seperti yang diharapkan dan dia inginkan apa yang Tuhan harapkan, dia bertanya kepada Isai, masih adakah anakmu lagi? Dan dikatakan ada satu lagi, si bungsu, tapi dia sedang ada di penggembalaan kambing domba. Lalu Samuel mengatakan panggil dia, dan kemudian disuruh pulang. Dan ketika dia pulang, Allah mengatakan ini dia orangnya. Bapak sekalian, ayat yang ke-12 sempat membuat saya berpikir, apakah Allah juga memilih Daud karena parasnya yang elok, karena matanya yang indah, karena dia kemerah-merahan? Kalau ini yang menjadi pilihan, berarti Allah bertentangan dengan pendapat yang pertama, pernyataan yang pertama. Terus kalian, kalau kita melihat perawakan Daud, pasal 16 ayatnya yang ke-18 itu menjelaskan kepada kita, Daud itu perawakannya juga mantap. Pasal 16 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak lelaki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ini pertama, skillnya main kecapi luar biasa. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara,
elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Karakter itu juga ternyata ada pada Daud. Tapi apakah itu yang kemudian menjadi alasan Allah memilih Daud? Ternyata bukan, Bos sekalian. Kalau kita lihat pasal selanjutnya, ketika Daud datang dalam kumpulan bangsa Israel yang takut menghadapi Goliat, Daud menceritakan tentang pengalamannya bagaimana dia sebagai seorang gembala itu bertarung dengan binatang buas untuk melindungi domba-dombanya. Dan kemenangan-kemenangan yang dia capai dengan bertarung terhadap binatang-binatang buas itu, dia mengatakan bukan karena kemampuannya. Dia mengatakan bahwa di dalam sebuah kemenangan itu dikatakan Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada dia. Dari pasal 17 ayat yang ke-37. Daud mengatakan Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Disinilah kemudian saya melihat cerminan seorang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Meskipun dia punya kemampuan yang hebat, meskipun dia punya keunggulan, punya pengalaman bertarung dengan binatang buas, punya kemenangan-kemenangan yang dia raih, tapi dalam dirinya mengatakan Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu. Dan atas dasar itu dia berani menghadapi ke depan musuh-musuhnya karena Tuhan pasti juga akan memberikan kemenangan. Pernyataan ini begitu penting, ini menunjukkan bagaimana hatinya melekat kepada Tuhan. Bagaimana dia mengenal pribadi yang selama ini menolongnya dia. Bagaimana dia mempunyai iman yang kuat pada sosok yang selama ini sudah menyertai dia dalam berbagai masalah-masalah yang dihadapi, terutama dan kaitan dengan sebagai seorang gembala. Terus kalian, saya sangat senang menelusuri bagaimana perjuangan Daud ini, karena dia seorang yang memang menjadi raja yang besar pada masanya. Walaupun tentu dalam kemanusiaannya dia juga ada kelemahan-kelemahan. Tapi itulah bukti kasih karunia Tuhan, tetap memakai orang yang meskipun punya kekurangan, tapi Tuhan pilih. Dan apa yang dilakukan oleh Samuel, dia kemudian mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Bayangkan ayat yang ke-13 itu, saya kok membayangkan pada awal itu, waduh, apa benar ini orangnya? Karena mungkin tidak seperti yang diharapkan di awal oleh Samuel. Lalu bagaimana cara saya mengurapi di antara saudara-saudaranya? Sebagai seorang imam barangkali dia berpikir, aduh. Tetapi karena Tuhan yang meminta, dia lakukan itu. Ayat 12 dan 13 menjelaskan kepada kita, Tuhan meminta dia mengurapi Daud karena dialah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kemudian Samuel mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Minimal ada 3 masalah yang dia hadapi terkait dengan hal yang akan dirancang Allah bagi Daud yang dikerjakan lewat Samuel. Samuel harus menghadapi satu pikirannya sendiri, perasaan takut, asumsinya, yang mungkin mengatakan, aduh nanti kalau saya ke sana Saul membunuh saya. Samuel juga harus berkonflik dengan batinnya, dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengarnya. Tetapi Samuel juga tetap mengerjakan apa yang dikehendak Tuhan, meskipun hal-hal tadi harus dihadapi. Bapak sekalian, mungkin kita juga sama. Ketika menghadapi, kita mengerti panggilan Tuhan bagi kita. Kita barangkali akan berargumentasi dengan panggilan itu. Tuhan, kalau saya ke sana, saya bisa mengalami celaka, Tuhan. Tuhan, kalau saya ke sana, penglihatan saya, tempat itu tempat yang tidak kondusif untuk gereja. Tuhan, kalau saya ke sana, pikiran saya sebaiknya jangan ke sana, ke tempat yang lain lagi saja. Pasti akan ada konflik-konflik yang kita alami ketika kita ingin mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita sebagai gerejanya. Kita ingat juga mungkin kisah daripada Petrus yang kita sudah bahas pada bulan Agustus yang lalu, ketika dia disuruh menjala bertolak ke tempat yang lebih dalam oleh Yesus. Apa kata Petrus? Petrus berargumentasi dulu, sepanjang malam saya berjuang tidak mendapat apa-apa. Dengan segudang pengalamannya, dengan skillnya yang memadai, dengan teamworknya orang-orang yang bekerja dengan dia, tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi dia mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya,
Inilah titik balik yang sangat penting kita teladani dan kita cermati. Dia kemudian mengerjakan juga. Ada konflik dalam dirinya, tapi itu dikalahkan demi apa? Demi ketaatannya kepada Tuhan. Demi ketaatannya kepada perintah yang Tuhan kerjakan. Terus kalian, kita bersyukur, kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Tapi kita juga jangan sampai menggunakannya untuk mengargumentasi hal-hal yang kita anggap kesulitan-kesulitan dalam rangka untuk panggilan Tuhan. Mungkin kita akan mengalami masalah ketika kita sedang bersekutu. Panggilan Allah yang pertama kan kita bersekutu. Gak gampang untuk bersekutu. Memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan yang rutin, yang dalam setiap waktu. Baik secara pribadi maupun juga dengan komunitas bersama. Gak gampang buat sekalian. Perlu sebuah komitmen untuk mengalahkan mata kita yang melihatnya, aduh gak enak. Pikiran kita yang melihatnya, aduh nyamannya tidur. Dan sebagainya. Mungkin kita akan berkonflik ketika kita sedang melayani. Panggilan Tuhan yang kedua bagi gerejanya, melayani atau diakoni. Wah, itu juga lebih susah lagi. Karena kita mungkin berpikir, aduh saya gak punya kemampuan apa-apa. Saya bisanya ini aja. Dan segala macam yang kita pikirkan. Kita juga mungkin akan berargumentasi dengan panggilan untuk melayani dengan berbagai alasan-alasan yang lain yang kita bisa munculkan. Dan kita ingat ada 1001 alasan yang tersedia untuk apapun yang bisa kita sampaikan dalam argumentasi kita. Atau mungkin kita juga akan berkonflik ketika kita dipanggil untuk menggenapi rencananya dalam rangka penginjilan. Bersekutu, kita sudah mengalami masalah. Kalau kita tidak bisa menundukkan pikiran, perasaan kita, ego kita tidak bisa menjelaskan itu, mengerjakan itu secara baik. Melayani juga demikian, apalagi yang ketiga, menginjili. Bapak sekalian, saya kemarin dapat postingan yang menggelitik, tapi dalam pukulannya itu sangat keras. Dikatakan dengan di dalam postingan itu mengatakan begini, saya senang menjadi orang Kristen. Saya syukur melihat banyak gereja-gereja yang menginjili, asal bukan saya. Jadi dia suka sekali dengan gereja yang menginjili. Dia suka sekali melihat gereja-gereja menginjili, asal bukan saya, katanya. Ini sebuah sindiran yang sebetulnya ingin berbicara, jangan begitu gitu. Harusnya kamulah yang harus suka menginjili. Jangan melihat orang lain suka menginjili, tapi kitalah yang diri pribadi yang suka menginjili. Nah, Bapak sekalian, itulah hal-hal yang kemudian menjadi bagian yang kita ingat supaya kita tetap semangat bahwa kita dipilih memang untuk berbuat sesuatu bagi Dia. Bukan untuk berdiam diri, tapi berbuat sesuatu bagi Dia. Nah, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita telah melihat bagaimana perjuangan Samuel dalam menggenapkan apa yang Tuhan rancang bagi Samuel untuk mengurapi Daud menjadi seorang raja. Bapak sekalian, itu juga menjadi bagian yang perlu kita renungkan karena kita bersyukur Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah memilih Bapak Ibu dan saya. Sekarang Bapak Ibu, bagian kita, apakah yang akan kita lakukan? Sebagai respon, sebagai sebuah tanggapan rasa syukur kita terhadap pilihan Allah yang sebenarnya tidak perlu menggunakan kita, tapi Dia mau melibatkan kita. Apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita hidupi sesuai dengan panggilan itu? Syukur kita, bagaimana kita menghidupi keputusan Allah ini memilih kita ini. Apa yang akan kita buat bagi Dia? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami mengalami peneguhan lewat firman-Mu ini. Kami sadar Tuhan, sebagai hamba-Mu, kami harus mengerjakan apa yang menjadi perintah-Mu, karena Engkau adalah Tuhan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami mengalami anugerah
berupa pilihan yang Tuhan berikan bagi kami, sekaligus kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kami tahu ada hal-hal yang bisa mengganjal, yang datang dari diri sendiri. Apakah asumsi kami, apakah penglihatan mata kami, atau pikiran yang kami mainkan dalam diri kami masing-masing. Tetapi Tuhan, hari ini kami mendapatkan satu arahan, bagaimana kami seperti Samuel, mampu mengalahkan berbagai hal yang menghambat dia, mengurapi Daud, yang pada akhirnya itu bisa terwujud. Maka hari ini pun kami ingin belajar bersama. Samuel orang yang dipakai Tuhan dan melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menolong kami ketika kami berniat secara kuat juga mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dalam panggilan kami untuk bersekutu, dalam panggilan kami untuk melayani Tuhan, dalam panggilan kami untuk mengabarkan Injil Kristus bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dalam perjamuan kudus kali ini. Sebagai bagian awal untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam perjamuan kudus ini, mari kita menaikkan sebuah pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor yang ke-49. Satu pujian yang selalu mengingatkan kepada kita betapa bersyukurnya kita karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan di situ ada satu syair yang menolong kita, mengajak kita apa yang kita buat bagi Dia. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, satu bait saja untuk persiapan kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakan untuk kita sekali lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak sekalian, kita tentu bersyukur dengan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus seperti hari ini. Satu hal yang mendasari semua yang kita kerjakan adalah karena kita mempercayai, kita mengimani, kita menerima pengorbanan Tuhan itu untuk menghapus dosa kita. Dan melalui perjamuan itu kita diteguhkan dengan satu panggilan utama untuk kita juga terlibat di dalam mengabarkan berita tentang kematiannya ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengambil waktu sejenak bersaat teduh pribadi untuk kita bersama-sama melihat kepada diri kita masing-masing dan berdoa untuk masuk ke dalam perjamuan kudus kita. Saya berikan waktu kita sejenak untuk bersaat teduh pribadi, musik mengiringi dengan lembut dari NKI tadi. Setelah itu nanti kita akan naikkan lagi pujian bersama-sama untuk yang kedua. Bapa, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang sudah Engkau berikan, Engkau lakukan untuk kami. Selalu kami dibuat kagum akan kasih Tuhan. Bagaimana mungkin pribadi yang tidak berdosa itu mau mati untuk kami orang berdosa? Bagaimana mungkin pribadi yang agung itu mau turun ke dunia ini dan menyelamatkan kami? Tidak mungkin kami menemukan jawaban atas pertanyaan ini kalau bukan Engkau yang menyatakannya. Dan firman-Mu memberikan jawaban yang tegas bahwa semua terjadi karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena pengorbanan-Mu kami menjadi selamat. Kami mengalami anugerah Tuhan, bersama-sama boleh menerima keselamatan dalam Engkau saat ini dan juga yang akan datang. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kami rindu mengalami lawatan Tuhan lewat perjamuan yang sebentar akan kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, sehingga ketika kami mengambil bagian, tangan kami terulur untuk mengambil anggur dan juga roti ini, maka itu sebuah ungkapan dari iman kami bahwa kami ingin juga terlibat untuk mengabarkan berita tentang penghapusan dosa kami lewat pengorbanan-Mu ini kepada dunia ini. Terpujilah Tuhan, ini doa syukur kami, permohonan kami. Kami siap untuk menikmati perjamuan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan dilayani oleh Pak Gabriel dan Ibu Grace untuk mengedarkan perjamuan. Silakan langsung saja Pak. Kita naikkan pujian dari bait yang kedua. Rumahku ditinggal dan tahta kemuliaan. Masuk dunia gelap, bertandang sendirian. Ku tinggalkan semua apa Kau beri padaku. Ku tinggalkan semua. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan, silakan untuk berdiri. Bagi yang belum, bisa mengangkat tangan untuk dilayani. Bagi yang terlewati,
Baik. Ke depan satu, Pak. Baik, mari kita persiapkan dulu roti dan anggur yang ada. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita minum dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan doa. Saya lupa apakah ada yang ulang tahun? Tidak ada ya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Segala puji, hormat, syukur menaikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk rangkaian penyertaan dan pertolongan Tuhan, sekaligus pernyataan-pernyataan kebenaran dari Tuhan sepanjang ibadah ini, lewat hal-hal yang terjadi di dalamnya. Puji-pujian, doa, persembahan, juga kebenaran firman Tuhan, dan perjamuan kudus yang kami lakukan hari ini. Engkau telah berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu menjadi kebenaran yang tertanam dalam hati kami. Hati kami menjadi tempat yang subur bagi benih firman-Mu itu. Sehingga benih firman itu akan terus bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah. Berkati perjalanan kami, tibakan di tujuan rumah masing-masing dalam kondisi yang baik. Segala hal yang harus kami kerjakan sepanjang hari juga mohon berkat Tuhan atasnya. Sehingga semua yang kami kerjakan, nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Ini doa syukur kami Tuhan, kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan arahkan hatimu kepadanya, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, serta memberikan engkau damai sejahtera. Dari sekarang ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya, untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Mari kita selesai, silakan duduk kembali dan bersaat teduh pribadi. Saya mau menyampaikan sedikit saja pengumuman sebentar. Yang pertama,